Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, NIM 6242210015. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Ilmu Keolahragaan angkatan 2024. Dosen pengampu saya pada mata kuliah fisiologi ini yaitu Dr. Rika Nailufar Sinaga M. Biomed. Di sini saya ingin membuat video eksperimen tentang osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul-molekul zat pelarut, khususnya air, dari tempat yang berkonsentrasi rendah menuju tempat berkonsentrasi tinggi yang melewati sekat atau membran selektif permeable atau semi-permeable. Dapat dikatakan pula bahwa osmosis ini merupakan proses difusi air dari cairan hipotonis atau encer ke cairan hipertonis atau pekat yang melewati membran semi-permeable. Nah, membran semi-permeable ini merupakan sekat atau membran yang hanya bisa dilewati oleh molekul air atau molekul air lain seperti protein dan gula tidak bisa melewati membran ini. Suatu proses osmosis akan berhenti apabila kedua larutan pada setiap membran sudah mencapai konsentrasi yang sama atau isotonis. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju osmosis adalah suhu, tekanan, luas permukaan, perbedaan potensial air, gradien, konsentrasi, dan jumlah cahaya. Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh pelarut dan biasanya air serta peralatan yang digunakan dan membran semi-permeable. Semi-permeable adalah selaput sel yang hanya bisa ditembus oleh molekul-molekul air. Peristiwa osmosis ini bersifat koligatif, yaitu sangat bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada sifat zat terlarut itu sendiri. Perpindahan osmosis ini terjadi ketika molekul pelarut berpindah dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Nah, apa itu larutan hipotonik? Larutan hipotonik adalah larutan yang memiliki konsentrasi molekul lebih rendah, dan larutan hipertonik itu kebalikannya, yaitu larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi. Seperti eksperimen yang saya lakukan, yaitu dengan menggunakan kentang yang direndam ke dalam larutan air garam yang bersifat hipertonik atau larutan yang memiliki konsentrasi molekul terlarut lebih tinggi dibandingkan konsentrasi molekul larut lebih rendah sehingga terjadilah osmosis. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Di sini ada 3 buah kentang yang sudah dipotong dengan ukuran yang sama. Kemudian di sebelahnya ada 3 gelas plastik yang berukuran sama dan berisi air yang bervolume yang sama. Lalu di sebelahnya ada garam. Lalu kita masukkan 1 sendok garam ke gelas yang kedua. Selanjutnya kita masukkan 2 sendok garam ke gelas yang ketiga. Kemudian kita aduk sampai tercampur. Nah, sudah 30 menit. Langsung saja kita angkat kentang-kentang yang sudah kita rendam di larutan yang berbeda-beda tersebut dan simpan di atas piring. Lalu kita akan lihat apakah yang akan terjadi pada
kentang tersebut. Apakah terjadi perubahan pada kentang tersebut atau tidak terjadi perubahan sama sekali. Selanjutnya, kita akan lihat apa yang terjadi pada setiap kentang. Kentang yang pertama, tidak terjadi perubahan, tidak terjadi perubahan apapun dari tekstur maupun ukurannya. Dia masih keras, tetap keras. Selanjutnya, kentang yang kedua, dengan larutan garam 1 sendok terjadi perubahan. Dari teksturnya dia lebih lunak dan ukurannya sedikit mengecil, lebih lunak. Kemudian yang ketiga, kentang dengan larutan 2 sendok garam. Sama seperti yang kedua, tapi dia lebih lunak dan kita akan mengukurnya. Yang dengan air biasa dia berukuran 5 cm. Yang dengan 1 sendok garam dia jadi berukuran 4,8. Yang ketiga dia menjadi 4,5. Ini tadi pertamanya sama-sama ukurannya 5 cm, tapi dia karena yang dua tadi direndam dengan larutan garam, jadi dia sedikit berubah dari tekstur maupun ukuran. Kesimpulannya, terjadi peristiwa atau proses osmosis ketika kentang direndam dengan larutan garam, yang dimana osmosis merupakan peristiwa perpindahan molekul pelarut atau air dari daerah dengan konsentrasi encer atau rendah ke konsentrasi pekat atau tinggi melalui membran semi permeable hingga mencapai kondisi setimbang. Apa itu semi permeable? Semi permeable yaitu selaput sel yang hanya bisa ditembus oleh molekul air.